Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma dan Kak Hapsi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai uji kualitatif dari karbohidrat. Boleh di next? Berdasarkan kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini ada rekan saya yaitu Ananda Indah Putri Silombing, saya sendiri Devi Alvintiana Sipayung, dan rekan saya yang terakhir Anissa Puspa Amalia dengan NIM yang tertera pada layar berikut. Boleh di next? Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan produk langsung dari kombinasi fotosintesis karbon dioksida dan air. Berdasarkan beratnya, karbohidrat menjadi senyawa organik yang paling umum. Dikarenakan sebagian besar memiliki rumus empiris dari CnH2nOn, maka istilah awal ini diyakini bahwa karbohidrat merupakan hidrat dari karbon, karena memiliki rumus empiris dari CH2O. Akan tetapi saat ini, karbohidrat telah diklasifikasikan berdasarkan strukturnya, bukan berdasarkan formulanya, sehingga karbohidrat didefinisikan sebagai polihidroksialdehida dan juga keton. Selain itu, polihidroksialdehida keton merupakan hemi dan asetal bentuk siklik. Nah, bentuk siklik ini dapat berupa cincin beranggota 5 atau biasa disebut dengan furanosa, ataupun cincin beranggota 6 atau biasa disebut dengan piranosa. Nah, bentuk siklik ini nantinya akan diklasifikasikan menjadi mono, di, dan juga polisakarida. Nah, istilah gula juga berlaku untuk mono, di, dan oligosakarida yang bersifat larut di dalam air. Sedangkan untuk polisakarida bersifat tidak larut dalam air. Nah, dalam layar ini terdapat struktur dari piranosa atau cincin beranggota 6. Boleh di next? Nah, selanjutnya ini merupakan golongan dari monosakarida, yaitu cincin beranggota 5 yang terbentuk yang bisa disebut dengan furanosa. Nah, di sini terdapat kelompok furanosa yaitu D-ribose dan juga D-fruktosa yang turunan dari strukturnya yaitu ribofuranosa bentuk dengan posisi alfa dan juga ribofuranosa posisi beta. Sedangkan pada fruktosa dengan bentuk turunannya yaitu alfa fruktofuranosa dan juga beta fruktofuranosa. Boleh di next? Selanjutnya di sini ada kelompok dari disakarida. Disakarida merupakan hasil kondensasi dari 2 unit monosakarida, di mana struktur dari disakarida ini penting dengan rumusnya yaitu C12H22O11 yang ditunjukkan pada gambar di sebelah kiri ini. Nah, contoh dari disakarida itu yang paling umum yaitu maltosa, laktosa, dan juga sukrosa yang bisa dilihat bentuk senyawanya pada gambar di sebelah kiri. Dan juga pada polisakarida merupakan senyawa karbohidrat yang tersusun atas banyak monosakarida, di mana pada polisakarida ini merupakan golongan karbohidrat yang paling umum di alam. Nah, dan juga berat molekul yang dimilikinya itu relatif besar. Nah, polisakarida ini memiliki 2 fungsi utama yang digunakan oleh tumbuhan dan juga pada hewan. Fungsinya yang pertama untuk menyimpan glukosa sebagai sumber energi makanan, dan fungsi selanjutnya untuk menyediakan struktur mekanik dari sel. Nah, tumbuhan menyimpan energi makanan sebagai polisakarida, atau biasa kita kenal dengan pati. Di mana pati ini dia memiliki 2 jenis, yang pertama amilosa dan juga amilopektin. Dan juga yang kedua, polisakarida yang disimpan pada hewan untuk menyimpan energi makanannya, biasa kita kenal dengan glikogen. Nah, pada struktur sebelah kanan ini merupakan amilosa yang merupakan bagian dari pati. Boleh di next? Oke, selanjutnya karbohidrat yang paling umum digunakan seperti yang tadi sudah dibahas juga, meliputi pati, glikogen, selulosa, sukrosa, fruktosa, dan sebagainya.
di mana metode analisis untuk menentukan karbohidrat ini secara umum dikenal dengan metode eliminasi. Maksud dari metode eliminasi ini yaitu senyawa tersebut dibuat menjadi karbohidrat tunggal dan pengujian dilakukan secara berurutan hingga nantinya akan diperoleh masing-masing hasil positif. Nah, uji yang dilakukan pada karbohidrat umumnya didasarkan pada sifat dari karbohidrat tersebut. Yang pertama, dehidrasi dari gugus hidroksil oleh bantuan dari asam sulfat yang kuat, di mana nantinya akan membentuk furfural yang akan dikombinasikan dengan senyawa lain membentuk kompleks berwarna. Kemudian ada sifat pereduksi dari gugus aldehida dan gugus keton. Nah, uji kualitatif yang akan dibahas pada kelompok kami mencakup 4. Yang pertama Molis test, iodine test, Benedict test, half saturation test, di mana uji itu nantinya untuk menentukan karbohidrat. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada Molis test yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Apa itu Molis test? Uji Molis atau Molis test merupakan uji kimia yang digunakan untuk memeriksa keberadaan dari karbohidrat di dalam analit tertentu. Nah, uji ini dinamakan oleh seorang ahli botani Ceko-Australia yang dinamakan Hans Molis, di mana uji Molis ini akan melibatkan reagen Molis, di mana reagen Molis itu terkandung dari 5% naftol di dalam etanol ke dalam analit, dan selanjutnya ditambahkan dengan beberapa tetes dari H2SO4 pekat atau biasa dikenal dengan asam sulfat ke dalam campuran. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada prinsip dan tujuan dari uji Molis, di mana uji Molis ini didasarkan pada reaksi dari dehidrasi untuk mengidentifikasi kandungan karbohidrat dengan dilakukan penambahan dari H2SO4 pekat, di mana karbohidrat dalam sampel nantinya akan dihidrasi dan juga diubah menjadi aldehida. Nah, peran dari konsentrasi H2SO4 yang menghidrasi ikatan glikosidik ini, dia akan menghasilkan monosakarida sehingga membentuk furfural dan juga turunannya, di mana produk-produk yang dihasilkan ini akan bereaksi dengan naftol yang tersulfonasi oleh asam dari H2SO4 tadi, sehingga menghasilkan kompleks berwarna ungu. Nah, selain itu, hal ini juga dapat berlaku ternyata pada polisakarida dan juga glikoprotein, karena setelah diuji juga sama-sama menghasilkan reaksi positif yaitu berwarna ungu. Nah, selanjutnya, furfural yang dihasilkan dari monosakarida tadi itu ternyata dibuat dari dehidrasi dari pentosa. Dan juga furfural ini merupakan aldehida yang diproduksi oleh dehidrasi dari heksosa. Nah, kemudian reaksi Molis juga mengandung naftol. Ya, nantinya naftol ini akan berinteraksi dengan aldehida yang dihasilkan oleh furfural tadi untuk menghasilkan produk kondensasi berwarna ungu. Nah, sebelum itu tujuan dilakukannya dari uji Molis ini digunakan untuk membedakan mana karbohidrat dan juga non-karbohidrat, di mana uji Molis ini akan menjadi tes awal untuk mendeteksi keberadaan karbohidrat di dalam sampel. Nah, di sini bisa dilihat juga struktur perubahan dari pentosa menjadi furfural. Boleh di next. Selanjutnya, pada percobaan ini, alat dan bahan yang digunakan yang pertama menggunakan sampel karbohidrat. Dan yang kedua, menggunakan H2SO4 pekat. Yang ketiga, menggunakan reagen Molis, di mana reagen Molis ini terdiri dari kandungan 5% naftol di dalam etanol. Kemudian menggunakan tabung reaksi, dan terakhir menggunakan pipet tetes. Boleh di next. Oke, selanjutnya cara kerja pada percobaan uji Molis. Yang pertama, ditambahkan sekitar 5 mg karbohidrat ke dalam 2 ml air di dalam tabung reaksi kecil. Kemudian ditambahkan 2-3 tetes reagen Molis ke dalam larutan uji, di mana penambahan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan pipet. Dan pada tahap ketiga, ditambahkan 2 ml asam sulfat pekat di sisi tabung reaksi, sehingga membentuk lapisan di bawah lapisan air. Di mana pada tahap ini kita juga harus memperhatikan
tabung reaksi di mana posisinya itu harus kita miringkan. Dan yang keempat, diamati dengan cermat setiap perubahan warna pada dua lapisan. Sehingga hasil dari percobaan ini yaitu warna ungu di antara kedua lapisan yang nantinya dapat mengidentifikasi adanya karbohidrat. Nah, kemudian di sini dapat kita perhatikan juga bahwa larutan naftol itu dia bersifat tidak stabil, sehingga tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang panjang dalam laboratorium. Boleh di next. Selanjutnya ada prinsip berdasarkan video. Cara kerja yang dijelaskan pada video ini sebelumnya sama dengan cara kerja yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Boleh di next. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari uji Mollis, di mana uji Mollis nantinya akan membentuk senyawa kompleks berwarna ungu atau nanti akan terbentuk cincin berwarna ungu pada dua lapisan. Nah, apabila tidak dihasilkan cincin berwarna ungu, maka bisa kita identifikasi bahwa tidak ada karbohidrat di dalamnya. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat uji dari fruktosa, glukosa, sukrosa, dan juga pati. Di mana keempat uji ini dia menghasilkan hasil yang positif karena terbentuk cincin berwarna ungu. Nah, tetapi bisa kita lihat di sini bahwa pati memiliki cincin berwarna ungu yang sangat tipis. Nah, untuk informasi tambahan bahwa sukrosa itu termasuk dari kelompok disakarida, fruktosa dan glukosa termasuk kelompok dari monosakarida, dan pati atau biasa kita kenal juga dengan starch itu termasuk kelompok dari polisakarida. Boleh di next. Selanjutnya ada mekanisme dari uji Mollis, di mana mekanisme terbentuknya cincin ungu pada uji Mollis ini itu mengindikasikan bahwa karbohidrat terhidrolisis oleh H2SO4 pekat menjadi monosakarida, di mana pada kondisi asam kuat, monosakarida tadi akan mengalami dehidrasi dan menghasilkan furfural dari gula pentosa atau 5-hidroksi metil furfural dari gula heksosa. Nah, adanya dari penambahan asam atau H2SO4 ini, dia akan mengkondensasi monosakarida untuk membentuk furfural, kemudian bereaksi dengan alpha-naftol untuk memberikan quinoid berwarna ungu. Nah, setelah itu, furfural atau turunannya ini kemudian juga dapat bereaksi dengan 2 mol naftol untuk memberikan warna kompleks ungu, berwarna ungu. Nah, reaksi-reaksi dengan naftol ini merupakan contoh dari substitusi elektrofilik dan terjadi pada posisi para cincin yang yaitu diaktifkan oleh gugus hidroksil dari fenolik. Nah, asam sulfat pada penambahan ini itu berfungsi sebagai katalis asam atau agen dehidrasi. Nah, bisa dilihat di sini persamaan reaksi dari uji Mollis ini. Boleh di next. Selanjutnya, iodine test akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, yang selanjutnya adalah iodine test. Pengertian dari iodine test sendiri atau metode kualitatif yang digunakan untuk menganalisa ada tidaknya karbohidrat dalam bahan. Jenis karbohidrat yang diuji dengan metode ini adalah jenis polisakarida. Polisakarida ditambahkan iodine untuk warna yang berbeda sesuai dengan jenis karbohidratnya. Untuk tujuan dan prinsip dari iodine test sendiri itu adalah uji iodine digunakan untuk mendeteksi adanya pati atau suatu polisakarida. Prinsip dari pengujian iodine ini yaitu amilum atau pati yang bereaksi dengan iodine akan membentuk warna biru, dextrin yang akan membentuk warna merah keunguan, dan glikogen yang akan membentuk warna merah kecoklatan. Selanjutnya ada teori singkat. Mungkin akan dijelaskan dulu apa itu pati dan dextrin. Untuk pati atau amilum sendiri merupakan suatu polisakarida yang banyak didapatkan dari berbagai macam tumbuhan seperti jagung, gandum, kacang-kacangan, kentang, dan juga umbi. Pati tersusun dari dua polimer glukosa yaitu amilosa dan amilopektin yang terikat oleh ikatan glikosidik. Dalam proses pencernaan, semua bentuk pati dihidrolisis menjadi glukosa, dan pada tahap pertengahan akan dihasilkan dextrin serta maltosa. Untuk dextrin sendiri merupakan produk antara pencernaan pati atau hidrolisis parsial pati. Dinamakan juga sebagai pati hewan karena merupakan bentuk simpanan karbohidrat di dalam tubuh manusia dan hewan, terutama yang terdapat di dalam hati dan otot. Yang terlampir di slide ini merupakan struktur dari pati dan dextrin. Selanjutnya, untuk melakukan iodine test ini sendiri, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada HCl, NaOH, sampel, tabung reaksi, penangas, pipet tetes, dan juga larutan iodin tentunya. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, pipet ke dalam 3 tabung reaksi, masing-masing 3 ml larutan sampel. Yang kedua, tambahkan 2 tetes tabung pertama, 2 tetes HCl pada tabung kedua, dan 2 tetes NaOH pada tabung ketiga. Yang ketiga, kocok semua tabung, lalu tambahkan 1 tetes larutan iodin ke masing-masing tabung, dan perhatikan warna yang terbentuk. Dan yang terakhir, yang keempat, panaskan tabung yang berwarna dan dinginkan. Setelah itu, perhatikan setiap perubahan yang terjadi. Selanjutnya, ada hasil dan pembahasan. Uji iodin merupakan satu metode pengujian yang digunakan untuk membedakan polisakarida dari disakarida dan monosakarida. Perubahan terjadi karena dalam larutan pati terdapat unit-unit glukosa yang membentuk rantai helix ikatan dengan konfigurasi pada tiap unit glukosanya, yang menyebabkan pati dapat membentuk kompleks dengan molekul yang dapat masuk ke dalam spiralnya. Direaksikan dengan glikogen akan membentuk warna merah coklat yang disebabkan karena adanya penyerapan iodin pada struktur cincin yang saling berikatan sehingga membentuk kompleks ikatan. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, prinsip dari pengujian iodin yaitu karbohidrat golongan polisakarida akan memberikan larutan iodin dan akan memberikan warna yang spesifik tergantung pada jenis karbohidratnya. Amilasa dan iodin warna biru, amilopektin dengan iodin akan berwarna merah violet, glikogen maupun dextrin dengan iodin akan berwarna merah coklat. Kelebihan dari metode ini, kelebihan dari iodine test ini sendiri yaitu proses pengujiannya yang mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih sedikit dibanding untuk metode lain. Gambar pada slide ini menunjukkan bahwa warna biru itu merupakan salah satu merupakan hasil positif atau yang mengindikasikan adanya pati. Selanjutnya, ini merupakan persamaan reaksi yang dalam iodine test. Dan yang selanjutnya yaitu ada contoh percobaannya. Pada contoh percobaan kali ini digunakan kentang sebagai sampel. Dan yang pertama itu tabung reaksi
dimasukkan 5 mili dimasukkan 5 mili sampel, kemudian ditambahkan air. Air ditambahkan dalam bahan bersifat netral dan bening sehingga tidak mempengaruhi sampel. Air berfungsi sebagai pelarut sehingga tidak dapat menghidrolisis glukosa. Yang selanjutnya dimasukkan larutan iodin, dan tahap ini terbentuk warna biru pada larutan larut sampel dikarenakan amilum pada kentang bereaksi dengan iodin. Tahap selanjutnya yaitu pada tabung reaksi pertama dipanaskan lalu didinginkan. Hasil yang diperoleh saat dipanaskan adalah larutan berwarna putih. Hal ini disebabkan karena ikatan amilum membentuk rantai panjang pada saat dipanaskan. Dan ketika larutan sampel atau larutan kentang tersebut didinginkan, larutan kembali ke warna semula. Hal ini disebabkan karena ikatan amilum kembali terbentuk. Dan tahap selanjutnya yaitu tabung reaksi dimasukkan sampel kemudian ditambahkan HCl dan dihomogenkan. Lalu yang terjadi adalah larutan berwarna putih. Hal ini disebabkan karena HCl bersifat asam sehingga penambahan asam berupa HCl mengakibatkan turunnya pH sampel. Dan yang kelima atau proses selanjutnya yaitu setelah ditambahkan HCl, tabung reaksi kedua ditambahkan iodin dan dihomogenkan. Iodin menjadi indikator yang menunjukkan perubahan warna pada sampel, dan warna yang terbentuk pada tahap ini yaitu warna biru. Hal ini disebabkan karena adanya reaksi antar amilum dengan iod. Dan tahap keenam atau tahap selanjutnya pada tabung reaksi kedua, sampel dipanaskan lalu didinginkan kembali. Ketika larutan dipanaskan, warna biru pada larutan berkurang. Hal ini disebabkan karena ketika sampel dipanaskan, maka amilum akan memanjang, sehingga iod mudah lepas. Ketika proses pendinginan larutan panas semula, hal ini disebabkan karena rantai amilum kembali mengerut. Untuk tahap yang ketujuh, yaitu pada tabung reaksi sampel dimasukkan NaOH lalu dihomogenkan. Setelah itu larutan berubah menjadi warna kuning. Hal ini dikarenakan senyawa basa sehingga akan melepaskan panas. Ketika dilarutkan menjadi warna kuning. Untuk tahap yang ke-8, iodin ditambahkan ke dalam tabung reaksi yang telah OH. Penambahan iod tidak menyebabkan perubahan apapun, disebabkan karena iod terlebih dahulu bereaksi dengan NaOH. Untuk tahap yang terakhir yaitu tahap yang ke-9, tabung reaksi ketiga dipanaskan lalu didinginkan kembali, dan hasil yang diperoleh saat dipanaskan tidak mengalami perubahan apapun, begitu pula setelah didinginkan. Hal ini dikarenakan di awal tidak terjadi reaksi antara amilum dengan iod, sehingga disimpulkan pada kentang itu terdapat pati karena terjadi warna jadi biru. Untuk contoh itu ada juga pada hati ayam. Hati ayam akan menghasilkan warna oranye kecoklatan yang menandakan bahwa pada hati ayam ini mengandung sedikit glikogen. Setelah dilakukan iodin test, yang selanjutnya ada half saturation test. Pada half saturation ini untuk prosedur kerjanya yang pertama disiapkan larutan pati sebanyak 2 ml, yang kedua ditambahkan larutan amonium sulfat jenuh sebanyak 2 ml. Juga yang ketiga yaitu diamati perubahan yang terjadi. Yang selanjutnya ada hasil pada half saturation test itu sendiri. Pati dan dextrin keduanya diendapkan dengan amonium sulfat. Koloid dilarutkan dalam air, mereka terhidrasi air. Garam seperti amonium sulfat memiliki afinitas yang lebih besar untuk air, dan karenanya selain larutan mengendap koloid dari larutan, tingkat hidrasi sebanding dengan luas permukaan koloid yang ada pada gilirannya berbanding terbalik dengan ukuran molekul koloid. Dengan demikian, pati menjadi molekul yang lebih besar dibandingkan dengan dextrin, diendapkan bahkan oleh setengah saturasi atau half saturation test dengan amonium sulfat. Sementara untuk
itu sendiri diendapkan hanya ketika sepenuhnya jenuh atau full saturation amonium sulfat. Pada gambar menunjukkan bahwa yang sebelah kiri menunjukkan adanya white precipitate atau endapan berwarna putih dan filtratnya tidak berwarna. Ini berarti bahwa sampel yang digunakan mengindikasikan adanya starch atau pati. Untuk gambar yang sebelah kanan itu tidak menunjukkan adanya white precipitate atau endapan putih dan juga filtratnya berwarna ungu. Filtrat berwarna ungu ini mengindikasikan sampel yang digunakan pada percobaan mengindikasikan adanya dextrin. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam uji Benedict. Boleh di next? Jadi uji Benedict ini pertama kali ditemukan oleh kimiawan bernama Stanley Rossiter Benedict dari Amerika pada tahun 1880, di mana Stanley Rossiter Benedict ini melakukan percobaan hasil produksi fotosintesis pada tumbuhan dalam bentuk bahan makanan dapat diketahui nanti kandungan glukosanya dengan melakukan eksperimen ini. Uji Benedict ini secara spesifik hanya bisa digunakan untuk mengetahui karbohidrat yang mengandung gula reduksi. Boleh di next? Oke, kita mengenal sedikit mengenai gula reduksi. Jadi gula reduksi itu adalah gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron dan gula ini dapat mereduksi suatu agen pengoksidasi seperti reagen Benedict. Jadi dalam ujung dari suatu gula reduksi ini adalah ujung yang mengandung gugus aldehida atau gugus hemiasetal. Bisa dilihat dalam gambar 4 struktur diglukosa di mana adanya gugus hemiasetal ini. Lalu semua monosakarida seperti glukosa, fruktosa, galaktosa juga disakarida yaitu laktosa dan maltosa kecuali sukrosa dan pati atau polisakarida itu termasuk ke dalam gula reduksi. Boleh di next? Untuk tujuan dan prinsip dari uji ini, sebenarnya tujuannya itu untuk mengetahui adanya gula reduksi dalam larutan sampel. Untuk prinsipnya sendiri nanti adanya terjadi reaksi Cu2+ menjadi Cu+ di mana bilangan oksidasinya berkurang dari 2+ menjadi 1+ dalam suasana basah yang kemudian akan membentuk endapan CuO berwarna ungu, hijau, kuning atau merah bata tergantung konsentrasi dari karbohidrat. Jadi teman-teman bisa lihat dari gambar di bawah, semakin ke kanan atau semakin merah batanya warna larutan maka menunjukkan konsentrasi karbohidrat dalam sampel itu semakin banyak. Namun ion Cu+ ini tidak dapat larut dengan baik di dalam air, maka dari itu dalam cara kerjanya nanti akan dilakukan pemanasan di atas bunsen yang bertujuan untuk meningkatkan kelarutan ion Cu+ dalam air sehingga masih akan menghasilkan endapan berwarna merah bata. Reaksi Benedict ini juga berupa larutan yang mengandung kupri sulfat, natrium karbonat, dan natrium sitrat. Lalu reaksi Benedict ini bersifat basa lemah jika terdapat natrium karbonat dan natrium sitrat. Boleh di next? Untuk alat dan bahannya sendiri, yang pertama ada tabung reaksi, juga ada rak tabungnya, lalu ada pipet tetes, pemanas bunsen, ada pemegang tabung reaksi, sampel, dan larutan Benedict-nya itu sendiri. Boleh di next? Untuk cara kerjanya bisa dilihat juga seperti dalam video. Jadi kita siapkan tabung reaksi sesuai dengan jumlah sampel, lalu kita masukkan masing-masing 2 ml larutan sampel ke dalam tabung reaksi itu. Selanjutnya nanti kita masukkan juga 2 ml larutan Benedict ke dalam masing-masing tabung reaksi. Jadi rasionya 1:1. Lalu nanti kita panaskan selama 2 menit di atas bunsen dan kita lihat perubahan apa yang akan terjadi. Boleh di next? Untuk hasilan pembahasannya, jadi di sini kita menggunakan 4 sampel, dari kiri ke kanan itu ada glukosa, sukrosa, laktosa, dan pati. Di mana gambar di kiri itu adalah sebelum dilakukannya pemanasan, semua sampel berwarna biru, lalu sesudah dilakukannya pemanasan,
dihasilkan hasil positif bagi glukosa dan laktosa, yaitu warnanya berubah menjadi kuning kemerah bataan. Sedangkan untuk sukrosa dan pati itu menunjukkan hasil negatif di mana tidak adanya perubahan warna. Boleh di next. Nah, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan dalam prinsip, di mana semakin ke kanan atau semakin merah batanya larutan itu menandakan kandungan gula pereduksi dalam sampel itu semakin besar. Teman-teman bisa lihat konsentrasinya sesuai warna dalam gambar. Boleh di next. Untuk reaksi yang terjadi, bisa teman-teman lihat juga untuk glukosa, fruktosa, dan laktosa akan terjadinya reaksi, sedangkan untuk sukrosa dia itu tidak akan terjadi reaksi. Jadi secara singkat ya, pada reaksi sebelah kanan yang bawah, monosakarida gula yang direaksikan dengan benedik nanti akan terbentuknya karboksilat dan tembaga satu oksida yang akan memberikan warna merah bata itu pada sampel. Boleh next. Jadi jika gula non produksi disakarida yaitu sukrosa atau polisakarida seperti amilosa dihidrolisis, maka ikatan glikosidik atau asetalnya akan terputus dan dihasilkan ujung produksi. Jadi sukrosa yang dihidrolisis yaitu campuran D-glukosa dan D-fruktosa akan memberikan uji positif terhadap reagen benedik dan filling, sama seperti halnya dengan amilosa yang dihidrolisis yaitu campuran glukosa dan glukosa yang mengandung oligosakarida. Hidrolisis sukrosa atau amilosa dapat dilakukan dengan menggunakan asam kuat seperti HCl dengan bantuan biokatalis yaitu enzim. Boleh next. Jadi berikut adalah referensi yang kami gunakan. Boleh di next. Oke, baik. Berikut yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ketidaksempurnaan karena kesempurnaan itu hanya ada dalam ragunya Rizky Febian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.